Namun apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian? Palestina hari ini berduka Bapak Ibu. Masjid kita yang pertama, kiblat kita yang pertama ini sekarang dikuasai oleh Zionis Yahudi. Zionis Yahudi ingin menguasai Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Karena mereka ingin membangun istana pas di reruntuhan Masjidil Aqsa. Mereka sedang berusaha untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Ya. Karena Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah Yesus bagi orang Kristen, dan bagi kita Dajjal. Bapak yang rahmati Allah, apa yang terjadi? Zionis Yahudi yakin Dajjal akan segera datang, Mesias akan segera datang. Maka harus dibangun istana bagi Dajjal. Maka di mana masjid istana akan dibangun? Pas di atas puing-puing kiblat kita yang pertama. Dan ini yang mereka lakukan. Maka sampai hari ini bangsa Yahudi tidak berhenti menghancurkan kiblat kita yang pertama. Ini Bapak Ibu sekalian, tidak kurang dari 300 terowongan Bapak Ibu terdapat di bawah Masjidil Aqsa. Seperti ini terowongannya tadi, terowongan-terowongan kecil. Apa tujuannya terowongan ini dibuat? Tujuannya adalah untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Apabila ada gempa dengan kekuatan 3 skala Richter saja, hancur Masjidil Aqsa. Kemudian akan mereka gantikan dengan Bait Solomon. Saya melihat bagaimana kerusakan sudah banyak terjadi di Masjidil Aqsa ini. Sementara sebelah selatan itu sudah ambruk beberapa bagian dari lantai atas Masjidil Aqsa. Ini mereka yang memberikan semangat pada pemuda-pemudi Yahudi yang melakukan penghancuran Masjidil Aqsa Bapak sekalian. Ya, jika Masjidil Aqsa hancur, maka akan segera mereka dirikan istana Dajjal. Mereka menamakan Solomon Temple, Haikal Sulaiman. Seperti ini bentuknya. Ini adalah salah satu contoh maket yang disepakati antara Amerika dengan Israel untuk dibangun di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Inilah istana Dajjal yang mereka persiapkan. Ya, jika ini sudah berdiri dan kita masih hidup Bapak Ibu, malu kita di hadapan Allah. Jumlah kita mayoritas di muka bumi, tapi tidak bisa melindungi kiblat kita yang pertama. Kalau ini betul-betul berdiri, maka iblis dan Dajjal menang, umat Islam kalah Bapak Ibu. Maka saat itulah iblis dan Dajjal menguasai dunia. Tapi demi Allah, Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Quran, tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengalahkan tipu daya iblis dan agama-agama ciptaan mereka. Allah menyatakan dalam 2 ayat, ya, ayatnya hampir sama bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus para nabi dan rasul. Dia telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ya, untuk dimenangkan Islam agama ini atas agama-agama yang lain. Walaupun orang kafir, orang musyrik membencinya. Jadi Islam pasti menang, mereka pasti kalah Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini yang pertama, mereka menghancurkan Masjidil Aqsa. Tapi bagaimana Masjidil Aqsa akan mereka hancurkan? Sementara status Yerusalem belum sah milik Israel. Maka apa cara Israel? Israel melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara Arab. Dubai sudah mengakui keberadaan Israel. Bahrain, Abu Dhabi, bahkan terakhir Maroko sudah mulai mengakui eksistensi Israel. Jika negara-negara ini sudah mengakui Israel atas tanah Palestina, atas Yerusalem, maka mereka berhak untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama secara hukum positif. Maka PBB akan mengizinkan Israel menghancurkan kiblat kita yang pertama dan akan menggantinya dengan istana Dajjal. Padahal Bapak Ibu rahmati Allah, salat kita di Masjidil Aqsa ini 500 kali lebih baik daripada salat kita di masjid manapun, termasuk di masjid ini. Dan ketika kita berkunjung ke sana, Bapak Ibu, apa yang akan Allah berikan pada kita? Allah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni sadasatan." Hai Sulaiman, minta kepadaku 3 permintaan. Sa'utiha iyyaka, aku kabulkan apa yang kau minta. Maka yang pertama Nabi Sulaiman meminta, "Ya Rabbi, a'tini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di hatta takum masah." Ya Allah, beri aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun ya Allah, baik sesudahku, sebelumku ataupun sesudahku. Maka Allah berikan kerajaan besar bagi Nabi Sulaiman, di mana Allah tundukkan bukan hanya manusia, jin pun Allah perintahkan taat sama Nabi Sulaiman.
Bahkan air dan air, angin Allah perintahkan kepada Nabi Sulaiman oleh Allah perintahkan pada air dan angin untuk tunduk pada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tinggal duduk aja di atas karpetnya, terbang tuh Pak. Angin diperintahkan membawa pergi kemana Nabi Sulaiman menginginkannya. Bahkan Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas air, sehingga orang-orang ahli kitab menuduhnya Nabi Sulaiman tukang sihir. Tidak, ada dalam surat Al-Baqarah. Allah turunkan ayat, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bapak Ibu rahmati Allah. Yang kedua, Nabi Sulaiman berkata, ya Rabbi ij'alni malikan adilan kama tarda. Ya Allah, jadikan aku sebagai raja yang adil sebagaimana keriduanmu. Maka jadilah Nabi Sulaiman raja yang paling adil di muka bumi. Keadilannya dirasakan oleh semua rakyatnya, bahkan semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Betul? Yang ketiga, ya Rabbi la tada'ala ahadin ala diyazur masjid hada. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang berkunjung sesudah aku wafat nanti berkunjung ke masjidku ini, lalu di dalamnya solat 2 rakaat dan dia bertobat kepada engkau, ya Allah, illa an tahuta anhu khotoyah qabla ayahurja min hadal masjid. Jika siapapun ya Allah berkunjung ke masjidku ini, lalu mereka solat di dalamnya walaupun hanya 2 rakaat, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjidku ini. Artinya Bapak Ibu, orang yang salat di masjid ini sampai hari kiamat, menjelang kiamat terjadi, lalu bertobat kepada Allah walaupun salatnya hanya 2 rakaat, Allah hapuskan dosa-dosanya sebelum keluar dari masjid ini. Itu Bapak Ibu keutamaan dari Masjidil Aqsa. Tapi tadi kita saksikan masjid ini akan mereka hancurkan, ya, kemudian akan mereka ganti dengan Haikal Sulaiman, Istana Dajjal. Tapi demi Allah, Allah siapkan 3 pasukan besar untuk menghukum mereka. Ini tidak akan pernah terjadi. Bapak Ibu Allah, bukan hanya kiblat kita yang pertama yang mereka hancurkan, tapi umat Islam Palestina pun mereka bantai. Sejak 1948 sampai hari ini, mereka tidak henti-hentinya membantai saudara-saudara kita di Palestina. Ini yang mereka lakukan Bapak Ibu kepada saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya bisa saja orang-orang Palestina mengungsi dari Palestina dan membiarkannya Israel mencaploknya. Mereka tidak akan mati dibantai, mereka tidak akan mati disiksa. Lalu kenapa mereka bertahan? Bapak sekalian, mereka mengatakan pada kita, jika kami keluar dari Palestina, maka Israel akan kembali menguasai Palestina. Dan jika Israel menguasai Palestina, maka di saat itu iblis dan Dajjal akan mengalahkan reputasi para nabi dan rasul. Maka demi Allah, betapapun kami disiksa dan dibantai oleh mereka, kami rela, kami ridho, asalkan Allah menerima darah-darah kami sebagai pengorbanan kami untuk menegakkan kalimat Allah. Kami bertahan sampai hari ini betapapun kami dibantai dan dibombardir, karena kami yakin kemenangan akan datang, bahwa kami suatu hari nanti akan merdeka. Sebelum hari kiamat, Allah akan memenangkan agama ini, dan titik tolak kemenangan itu adalah dari bumi di mana kami tinggal, dilahirkan dan dibesarkan, Palestina. Dan kami yakin Allah akan memilih satu bangsa yang akan membebaskan kami, dan bangsa ini adalah bangsa yang besar di mana Allah berikan kekuatan. Mereka lah yang akan membebaskan kami. Pertanyaannya Bapak Ibu, bangsa manakah yang mereka sebutkan, yang mereka maksudkan akan memerdekakan Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan mereka? Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu hadis yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Ini sering saya sampaikan, apalagi dalam safari dakwah ini. Hadis ini, hadis di dalam Sahih Muslim, Syarah An-Nawawi, Rasulullah SAW menyampaikan, ya, dari Thauban haditsahu, ya, cerita annahu sami Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar, seret, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah berikan 2 pusaka kepadaku. Saya garis bawahi, wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka kepadaku, al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan pusaka merah dan pusaka putih. Apakah ini maksudnya Indonesia? Tunggu dulu Bapak Ibu, hadis ini tidak menyebutkan Indonesia. Tapi setelah Rasulullah mengatakan pusaka merah putih, wa anna ummati
dan sungguh umatku di akhir zaman nanti saya belum mulkuha mazawaliyamina, menggunakan huruf sin, artinya pasti umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan umatku akan menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya setelah menyebutkan merah dan putih. Bapak Ibu sekalian, apakah hadis ini menunjukkan Indonesia? Rasul tidak menyebutkan Indonesia, tapi coba lihat Bapak Ibu. Setelah sholat subuh berjamaah, saya sholat subuh di Masjid Kibli ini Bapak Ibu. Begitu saya keluar ke pintu keluar ini, saya bertemu dengan Syekh Ali Yaqub Al-Basi. Beliau adalah Ketua Rabitah Ulama Palestin. 2012 Indonesia mengundang beliau sebagai keynote speaker. Saya diminta panitia mendampingi beliau selama beliau berada di Bandung, karena seminar itu ada di Bandung. Saya tanya beliau tentang pandangan beliau terkait dengan hadis tadi. Ahunaka mu'alaqa baina hadil hadis bi biladina Indonesia. Apakah ada kaitan antara hadis merah putih ini dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih, saya. Beliau mengatakan hal yang sama dengan Dr. Yusuf Abu Sunainah. Beliau pun saya tanya, jawabannya tidak jauh berbeda dengan Dr. Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau mengimami sholat tarawih di Jogokarian 2016 di Jogokarian, Yogyakarta. Mereka semua menjawab dengan sesuatu yang membuat kita bangga. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam madinahum. Antum ya Indonesia lam yataraqumullah li zali hadaddin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia, kalian Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam, dimulai oleh Rasulullah sampai kepada dinasti Umayyah. Eropa sudah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam di masa Al-Abbasiyah sampai ke Spanyol, Andalusia. Afrika sudah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir dan Afrika. Dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Tinggal kalian Nusantara yang akan Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Bapak Ibu, kami mengadakan seminar berkali-kali di Indonesia. Kita undang negara-negara Asia Tenggara, bahkan Eropa pun hadir. Mereka sepakat pembebasan Palestina dipimpin oleh Indonesia. Allahu Akbar. Dalam rangka ini kami sosialisasi Bapak Ibu. Saya tidak pernah berhenti sejak 2012 sampai hari ini. Syekh-syekh mengamanatkan pada kami, la tantahi li ikhbaril muslimin an hadal hiwar hadal Masjidil Aqsa. Jangan berhenti memberitakan Masjidil Aqsa dan Palestina agar umat Islam sadar, agar bangsa kalian sadar. Allah akan memilih bangsa kalian untuk memerdekakan Palestina. Jadi, jika hari ini kita diuji dengan panasnya geopolitik, ini cara Allah menguji kelayakan kita. Jika kita berhasil memerdekakan bangsa kita, maka berikutnya Palestina akan kita merdekakan. Allahu Akbar.